Bapak Ibu. Silakan Ibu Yuni. Shalom, apa kabar semua? Halo. Shalom Ibu. Tentunya, baik kabar. Oke, tentunya semua dalam keadaan sehat ya. Kita perlu bersukacita untuk merayakan Paskah kali ini. Paskah kali ini diikuti oleh unit SMP, SMA, dan SMK serta Sekretariat BPK Penabur Bandar Lampung. Juga hadir bersama kita Pendeta Budiman dan nanti juga ada Dr. Fajar. Baik anak-anakku semua, silahkan kalian mengikuti Paskah kali ini dengan hikmat. Kita merayakan sukacita kita karena Yesus telah bangkit. Kita mulai ibadah kita. Tema kita kali ini adalah kebangkitannya memulihkan. Silakan Ibu Osta. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Kristus telah bangkit. Haleluya, Dia telah bangkit. Ia telah mengalahkan kematian. Ia telah menghapus kegelapan dunia. Ia membebaskan kita dari keraguan dan ketakutan. Ia memulihkan kita dari keputusasaan. Kini, angkatlah hati kita kepada Tuhan. Bersyukur dan bersorak menyambut kemenangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rasa syukur merayakan kebangkitan Yesus Kristus, mari kita masuki ibadah ini dengan menyanyikan Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kita pujikan bait yang keempat. Hidup Raja mulia, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Bagi-bagi jayamu, haleluya. Kubur pada kuasa-Mu, haleluya. Mari kita membawa hati kita, mempersiapkan hati kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
Ibadah Paskah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Damai dan sukacita kebangkitan Kristus beserta saudara semua. Dan Dan beserta saudara juga. Berita sukacita Paskah. Hari ini kita berkumpul merayakan Paskah. Paskah tahun ini sungguh berbeda, karena kita merayakannya di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah segalanya. Kita dibawa pada kebiasaan dan tatanan yang baru. Mulai dari melakukan segala aktivitas dari rumah masing-masing, hingga tanggung jawab untuk menjaga diri dan keselamatan orang lain. Dengan mematuhi protokol kesehatan yang diinstruksikan, tentu kita bergumul dan bertanya sampai kapan pandemi ini akan terjadi. Syukur kepada Allah. Perayaan Paskah hari ini terjadi bersamaan dengan proses vaksinasi COVID-19. Harapan dan pemulihan itu sudah datang. Inilah berita sukacita bagi kita semua. Ya, Kristus bangkit. Kebangkitannya menjadi momentum agar kita bangkit dari krisis yang terjadi, menata dan membangun kembali kehidupan yang baru. Marilah kita bersyukur merayakan kebangkitan Kristus yang memulihkan. Haleluya, Ia telah bangkit. Engkau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak surga, putih cemerlang. Kabut Ia buka, tanda Kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Engkau yang mengasihi kami dengan memberikan anak-Mu, Yesus Kristus, menebus kami di kayu salib. Dan Ia telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Dan hari ini kami merayakan kebangkitannya. Kami mau belajar dari firman Tuhan, untuk kami boleh memiliki semangat Paskah, semangat kebangkitan dalam hidup kami sebagai guru, sebagai siswa dan siswi SMPK, SMAK, SMKK,
BPK Penabur Bandar Lampung. Mari Roh Kudus, ajarlah kami agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan membaca dan juga mendengar. Bagi saudara yang membawa Alkitab di depan, silakan membuka Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Bagi yang belum menyiapkan Alkitab juga, biarlah mari kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus ini menurut Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Begini Injil Kristus. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pun pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Ya, Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi SMPK, SMAK, dan SMKK BPK Penabur Bandar Lampung, Shalom semuanya. Apa yang menjadi kesamaan Paskah di masa pandemi ini dengan Paskah yang dirayakan atau didapatkan oleh murid-murid Tuhan yang pertama, sekitar 2000 tahun yang lalu? Apa yang membuat sama? Kalau sebelum pandemi, kebaktian tentu on-site dan juga ada kebaktian subuh pagi hari di hari Minggu Paskah. Tentunya menjadi hal yang sama adalah baik saat ini maupun di masa awal-awal murid Tuhan Yesus ketika mengalami kebangkitan Kristus, murid-murid Tuhan itu banyak melakukan isolasi, tapi bukan untuk isolasi mandiri. Mereka ketakutan. Mereka takut orang-orang Israel, Yahudi, menuduh kalau mereka mengambil jenazah Yesus. Mereka mengunci pintu,
Nanti kita bisa menemukan bacaan itu dari perikop setelah yang kita baca di Injil Yohanes. Mereka mengunci pintu rapat-rapat dan semua orang takut. Mereka tidak membayangkan masa depan seperti apa. Kalau kita punya istilah tentang normal baru, menghadapi hidup dengan normal baru, para murid tidak punya kemampuan membayangkan bagaimana hidup setelah guru wafat. Bagaimana menjalankan hidup setelah Mohon maaf ya, saya kok mematikan ini. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Ya, wah inilah terlalu semangat. Shalom. Ya. Ya, apa yang membuat berbeda antara Paskah di masa pandemi dengan Paskah yang dialami oleh murid-murid Yesus yang pertama? Apa yang menjadi kesamaannya, bukan perbedaan. Kesamaannya apa? Yang bisa menjawab tidak ada telur Paskahnya. Mohon maaf, tidak disiapkan telur Paskah begitu. Apa yang membuat persamaan antara Paskah di masa pandemi dengan Paskah di masa murid-murid Yesus yang pertama? Kira-kira saja. Kalau kita membaca teks Alkitab, kita akan menemukan bahwa yang sama adalah para murid melakukan isolasi. Dan kita melakukan isolasi mandiri di rumah, membatasi ruang gerak. Tapi membuat berbeda adalah para murid diam di rumah karena mereka ketakutan. Karena mereka khawatir, takut orang Israel menuduh bahwa mereka menyembunyikan jenazah Yesus. Mereka takut sekali. Sehingga mereka diam di rumah dengan pintu-pintu yang tertutup rapat. Bahkan Injil Yohanes di dalam pasal 21 tidak menyebutkan lokasi tinggal para murid. Begitu rahasia, mereka sangat ketakutan. Para murid kehilangan guru, tidak membayangkan bagaimana masa depan mereka tanpa kehadiran guru. Kalau kita punya dengan istilah kenormalan baru, maka para murid tidak punya pemahaman kenormalan baru. Bagaimana hidup normal tanpa guru? Mereka tidak membayangkan itu. Mereka diliputi oleh kesedihan. Dan menarik adalah ada yang membuat perbedaan antara sakit dengan menderita. Di masa COVID, di masa pandemi sekarang tentu ada banyak orang yang tertular sakit karena virus ini, tetapi lebih banyak orang yang menderita karena pandemi. Kalau sakit itu identik dengan fisik, tapi kalau menderita identik dengan pikiran. Sakit karena berpikir, sakit karena ketakutan, sakit karena kecemasan, sakit karena kebingungan, sakit karena kelelahan mengerjakan sesuatu di tengah masa pandemi ini. Dan para murid juga mengalami itu. Para murid lebih banyak mengalami sakit karena pikirannya, membayangkan bagaimana kehidupan tanpa Yesus. Mereka kehilangan harapan. Mereka tidak dapat maju dalam hidup. Mereka sedih yang mendalam. Itulah yang ditunjukkan dalam Injil Yohanes, bagaimana Maria datang ke kubur Yesus. Dia melihat kubur yang kosong, menangis. Yang menarik adalah dikatakan bahwa ada malaikat ada di sana, dan malaikat itu bertanya kepadanya, mengapa ibu menangis? Dan Maria memberi respon, Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tetapi setelah berkata itu, Maria masih menangis. Ketika Yesus memanggil dia, Yesus ada di kubur itu. Ketika memanggil Maria, Maria tidak tahu bahwa itu Yesus. Malah berpikir penjaga kubur. Orang-orang, ada petugas yang membersihkan kubur. Maka menarik adalah air mata Maria itu menghalangi Maria untuk melihat Yesus. Dia hanya mendengar suaranya tapi tidak memalingkan wajahnya. Sampai ketika
Yesus memanggil namanya Maria, baru Maria sadar bahwa ini suara Yesus. Dan Maria membalikkan badannya ke arah Yesus. Penulis Injil Yohanes memberikan kata ajaib atas laporan ini. Kata yang dipakai oleh penulis Injil Yohanes untuk menyatakan Maria berbalik badan adalah strepo. Buat orang Yunani, Injil Yohanes kan ditulis dalam bahasa Yunani. Buat orang Yunani, strepo itu bukan sekedar berpaling, berbalik badan ke arah suara itu. Buat orang Yunani, kata strepo juga punya arti, yaitu kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang kembali memiliki daya, kekuatan. Gerakan membalik badan ke arah suara itu adalah sebuah gerakan kehidupan. Dan menarik adalah setelah Maria berbalik badan melihat Yesus, ia mendapatkan pengharapan. Maka di tengah pandemi ini ada banyak hal penderitaan yang dihadapi oleh semua orang. Baik itu fisik dengan banyak orang terpapar COVID, banyak orang yang mudah sakit, dan juga kita mendapatkan kabar ada banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID lalu tidak bertahan dan meninggal. Tapi juga dunia saat ini dan kita juga mengalami sebuah situasi di mana pikiran hati kita tertekan, terganggu. Banyak hal yang perlu dipulihkan dalam kehidupan ini. Bukan hanya fisik, tapi hati dan pikiran kita. Para guru, para orang tua sebutlah yang stres. Apalagi orang tua SD ya. Katanya pada stres pengen segera masuk sekolah anak-anaknya. Karena ngajarin anak itu tidak mudah. Baru tahu saudara ya, mengajar itu kan menantang ya. Para guru ya, orang tua pada stres. Anak-anak juga demikian. Guru-guru juga demikian. Kadang suka memberi catatan, ayo anak nyalakan videonya. Saya tanya kepada beberapa anak remaja, kalian lebih suka menyalakan video atau tidak menyalakan video? Sukanya mematikan, Pak. Kenapa? Ya malu katanya. Kadang kami ada yang belum mandi katanya. Kadang kami sambil ngemil, Pak. Terus kalian mendengarkan tidak apa yang dikatakan Bu Guru? Oh, dengarin, Pak. Tapi buat guru kalian nggak mendengarkan. Gimana jalan tengahnya dong? Ya kalau begitu saling meyakini masing-masing, Pak. Jadi si guru meyakini bahwa anak mendengar, si anak juga meyakini bahwa apa yang dilakukan itu benar, bahwa mereka mendengar apa yang dikatakan guru. Itu tidak mudah saat ini. Maka di tengah pandemi ini, dengan segala tekanan yang kita hadapi, di Paskah ini kita diajak bahwa segala tekanan yang kita miliki, hadapi, dapat membuat kita tenggelam dalam kesedihan, dalam ketakutan, dalam kekecewaan. Tetapi jangan lupakan, kalau saat ini banyak hal yang tidak pasti, itu benar. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan itu pasti. Kristus itu pasti. Maka arahkanlah pandangan kita kepada Dia. Dialah sumber pengharapan kita. Menjalani hidup seperti ini perlu iman, perlu keyakinan kepada Allah. Karena itu yang menguatkan kita. Kita percaya bahwa Allah menyertai, menguatkan kita, menolong kita, dan membawa apa yang menjadikan luka kita, penderitaan kita, kekecewaan, kesedihan kita kepada Kristus untuk dipulihkan. Kalau Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut, itu artinya Ia pun bangkit dan dapat mengalahkan segala kelemahan kita. Segala yang membuat hal kita tertekan. Kita diajak untuk melihat Yesus berbalik dan melihat Yesus yang bangkit. Karena setiap harapan kita perlu dipulihkan. Setiap keyakinan kita perlu ditumbuhkan. Setiap ketidakberdayaan kita perlu dikuatkan dalam kekuatan Allah. Dan bersama Yesus, walaupun pandemi, ada hal yang tidak dapat diambil oleh situasi apapun. Bersama Yesus, yaitu apa? Sumber sukacita kita adalah
Tuhan. Kekuatan kita adalah Tuhan. Saat kita sedih, bingung, stres, membayangkan hidup tidak tahu bagaimana menjalaninya, lihatlah Yesus. Biarkan Ia memulihkan hidup kita dan juga percaya bahwa dalam kuasa kebangkitan Kristus, kita, bangsa kita, seluruh dunia dapat menjalani kehidupan di kenormalan baru sampai segala sesuatunya kembali seperti sedia kala. Jaga hati, jaga pikiran, jaga hidup kita dari segala hal yang membuat kita kehilangan pengharapan. Karena tanpa pengharapan kita tidak mungkin maju, tak mungkin menikmati kehidupan, tidak mungkin kita dapat bersyukur. Maka itu berpaling kepada Yesus yang bangkit. Maka sekarang yuk yang Bapak Ibu Guru di dalam Zoom boleh mengetikkan, atau para siswa yang sedang menyaksikan perayaan Paskah ini juga dapat ikut serta dengan menuliskan sesuatu di kolom komen YouTube-nya. Apa yang akan kita lakukan adalah begini. Apa yang saudara dapatkan, berkat apa yang saudara dapatkan di hari ini dari kisah Maria berpaling kepada Yesus, buatlah itu menjadi sebuah ucapan Paskah. Saya contoh, saya mempunyai mendapatkan berkat seperti ini. Selamat Paskah. Ketika hidup terasa penuh dengan air mata, berpalinglah kepada Kristus. Itu saya. Oke, sekarang ketik di Zoom, Bapak Ibu sekalian, para guru, dan juga para siswa, silakan mengetik kolom chat di YouTube apa yang saudara dapatkan berkat hari ini, dan buatlah menjadi sebuah ucapan Paskah untuk kita semua. Karena apa yang kita tulis akan dilihat orang. Kan yang menyaksikan tidak hanya di Bandar Lampung. Ujung dunia pun akan bisa menyaksikan kita. Mari. Saya beri waktu 30 detik. Ya, para guru sudah mulai. Oke. Baik. Dan saya ucapkan selamat Paskah. Selamat mengalami kebangkitan Kristus yang memulihkan kita. Tetap semangat, berpengharapan, berpaling kepada Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah, kesusahan lenyap, gelap berganti terang, Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas ibadah Paskah yang berlangsung dari unit SMPK, unit SMAK, dan unit SMKK BPK Penabur Bandar Lampung. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Bagaimana Kristus memanggil kami dengan nama, dan kami diajak untuk melihat Engkau yang bangkit, yang memberi pengharapan. Kami berdoa agar pesan Paskah bahwa kebangkitan-Mu memulihkan kiranya dapat kami alami. Di tengah situasi pandemi ini, kami rindu bahwa kami tetap belajar dengan penuh semangat, tetap berkarya, tetap melakukan yang terbaik, melakukan yang baik, karena situasi pandemi ini kami mau jalani dengan semangat kebangkitan dari Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada kuasa di dalam Tuhan yang menjaga hati dan pikiran kami dan diri kami untuk tetap hidup berkarya, tetap menjadi berkat, walau situasi seperti saat ini yang kami hadapi. Kami berdoa untuk para guru, siswa-siswi, dan karyawan BPK Penabur, agar kami semua kiranya boleh diberikan kesehatan, sukacita, semangat untuk terus mengikuti proses pembelajaran online. Kami juga boleh mendapatkan pengertian, mendapatkan hikmat, bagaimana guru telah mempersiapkan pembelajaran online begitu rupa. Dan kami para siswa untuk diajak lebih bertanggung jawab, lebih bersemangat mengikuti pembelajaran online. Walau kami di rumah masing-masing, walau guru tak hadir secara fisik, namun kiranya kami boleh bertanggung jawab untuk memakai setiap kesempatan pembelajaran online ini menjadi sebuah kesempatan belajar yang penuh dengan kesungguhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar baik guru maupun para siswa boleh berproses dengan penuh semangat dan sukacita atas pembelajaran online ini. Kami berdoa untuk pemerintah, tim medis, petugas keamanan yang mengambil bagian dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah berupaya melakukan vaksinasi untuk banyak orang. Kiranya Tuhan menolong rencana ini. Juga tim medis yang memberikan pertolongan, bantuan di masa pandemi ini, Tuhan pun tolong mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan saudara-saudari kami yang sakit, lemah tubuh, atau terkena dampak dari pandemi COVID. Apapun menjadi pergumulan mereka, kiranya mereka boleh melihat-Mu, berjumpa dengan Tuhan. Kiranya mereka boleh mengenali kehadiran Tuhan, mendapatkan pengharapan,
kekuatan, pertolongan, dan kelepasan dengan segala pergumulan yang dialami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu, ya Kristus. Biar damai, sukacita, anugerah, semangat boleh kami kembangkan dalam hidup kami, karena segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Amin. When darkness filled the sky, the day that Jesus died in agony upon the bitter cross, they took his body down and laid it in a tomb. His friends believed that everything was lost, but when the third day came, the darkness turned to light. For Mary had her name, and so the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. And in that barren place, the world forever changed. For hope was born when Jesus rose that day. And still his wounded hands reveal the love he has for every fallen soul he came to save. And he will come again, and another one will rise to praise his holy name and see the living Christ risen to set the captives free.
Saudara, marilah kita lanjutkan perayaan Paskah ini dalam hidup kita sehari-hari. Lanjutkanlah hidupmu dalam damai sejahtera Kristus, dalam keyakinan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan hari esok yang penuh harapan, karena Ia memulihkan kita semua. Dan nyatakanlah kasih-Nya kepada dunia melalui kepedulian kita kepada sesama, karena Ia telah lebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita semua. Kita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus merayakan dengan sepenuh. Jangan sana, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuji nama-Nya. Mengutus kita ke dalam dunia, dan biasa kita dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Ini sambutlah berkat dari Tuhan, kiranya sukacita kebangkitan Kristus menggembirakan hatimu, kiranya pemulihan Kristus melalui peristiwa kebangkitannya menguatkanmu untuk menjadi pribadi yang memulihkan sesama dan dunia di sekitar kita. Dan kiranya cinta kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu melanjutkan hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya.
Baik, kita akan memasuki sapaan Paskah. Untuk yang pertama, sapaan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Pak Reno. Kepada Pak Reno dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Yunianti, Dwi Rimukti. Shalom. Yang kami hormati Bapak Pendeta Budiman, Bapak Pengurus, Bapak Fajar Raditya, Ibu Dian, Kepala Sekolah SMPK Penabur Bandar Lampung, Ibu Yohana yang mewakili SMKK BPK Penabur Bandar Lampung, serta rekan-rekan siswa dari SMP, SMA, dan SMK. Pada pagi hari ini, di kondisi yang terbatas, kita bisa melakukan perayaan Paskah bersama dengan tema kebangkitannya memulihkan. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa situasi sekarang tidak pasti, kondisi yang begitu menekan, tidak ada yang pasti. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan itu pasti. Dan Kristus itu pasti. Artinya bahwa di dalam ketidakpastian bahwa Yesus melalui kebangkitannya juga akan memulihkan kehidupan kita, kehidupan rekan-rekan siswa, kehidupan rekan-rekan guru, karyawan, serta orang tua kita di rumah, dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Kita imani bahwa Kristus akan memulihkan juga. Rekan-rekan siswa, seperti yang kita ketahui bahwa misi BPK Penabur adalah mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang sudah ditetapkan oleh pendahulu pendiri BPK Penabur, bahwa tugas kami sebagai sekolah adalah mengembangkan potensi peserta didik. Kalau saya kasih contoh rekan-rekan siswa bahwa teman-teman yang belajar fisika, bahwa potensi, energi potensial, misalkan ada sebuah benda yang akan jatuh dari ketinggian, jatuh ke bawah, dia tidak akan berfungsi, tidak berguna ketika benda itu tidak jatuh ke bawah. Jadi energi potensialnya tidak berguna. Contoh yang lain misalkan seperti buah pohon kelapa, memiliki energi potensial. Kalau dia tidak jatuh, maka energi potensialnya itu tidak berguna. Sama dengan kita rekan-rekan siswa, supaya potensi yang kita miliki itu bisa berguna, kita mulai aja dulu. Jadi teman-teman, mari membuka diri, walaupun di situasi yang sulit di masa pandemi ini, diharapkan bahwa kalian rekan-rekan kami siswa dari SMP, SMA, SMK membuka diri, mulai aja dulu, memberikan potensi apa yang kalian bisa melalui perlombaan-perlombaan, melalui ekskur, melalui kegiatan akademik yang disediakan di sekolah. Kita yakini bahwa kebangkitan Tuhan akan memulihkan, akan membuka juga potensi-potensi yang kita miliki. Akhirnya saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan kiranya berkati kita semuanya. Shalom. Terima kasih Pak Reno untuk sapaan Paskahnya. Selanjutnya kita akan dengarkan sapaan Paskah dari pengurus yayasan kepada Dr. Fajar, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat Paskah bagi rekan-rekan semua. Salam hormat saya kepada para kepala sekolah, dari Bapak Reno dari Sekolah SMA BPK Penabur, Ibu Yohana dari SMK, dan Bu Dian dari SMP. Pada Pak Pendeta Budiman, saya sampaikan salam Paskah, sekiranya Tuhan berkati. Tidak terlupa pada para guru dan murid-murid yang bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Juga para karyawan SMA, SMP, dan SMK BPK Penabur. Terima kasih atas layanan yang sudah diberikan pada ibadah Paskah pada hari ini. Kiranya
damai berkat Paskah selalu menghampiri kita semua. Memang dalam kondisi pandemi ini segala ketidakpastian yang ada, tapi Tuhan pasti menjaga kita ya, sampai sekarang ini. Walaupun mungkin dalam 1 tahun masa pandemi ini ya kita sudah menjalani berbagai kesulitan, tapi Tuhan tetap setia mendampingi kita dan harapan selalu diberikan. Pada saat ini kami dari pihak sekolah sudah akan memulai persiapan dari kemungkinan untuk mulainya kegiatan belajar secara tatap muka. Kiranya vaksinasi yang sudah dilakukan terhadap para guru dan karyawan dan sudah kita jalani bersama, ya, sebagian besar dan sudah menerima vaksin dan secara lengkap ya 2 kali, dan kita masih menunggu beberapa rekan kita untuk menjalani vaksin yang kedua, dan kita harapkan setelah vaksinasi ini risiko untuk penularan bisa menurun. Ya, sekolah kembali dapat melakukan kegiatan tatap muka dengan kondisi yang lebih baik. Tidak lepas dari itu, memang kita harus mengingat untuk menjalani kehidupan secara lebih berdisiplin, ya, terutama dalam menjalani berbagai protokol kesehatan. Meskipun vaksinasi sudah dilakukan, tetap para guru dan karyawan tetap harus menjalani protokol kesehatan secara ketat, dan juga para murid nantinya juga belajar untuk menjalani kebiasaan yang baru. Kita harapkan bahwa momen Paskah ini bisa menjadi momen di mana kita boleh memperhatikan, saling memperhatikan, ya, di mana kita semua pasti menjalani kesulitan-kesulitan yang berbeda dalam menjalani pandemi ini, tetapi semua orang terdampak yang sama, baik dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, semua boleh menjalani hal yang sulit di masa pandemi ini. Karena itu sangat penting bagi kita untuk bisa saling memperhatikan, memang dalam pandemi ini protokol kesehatan yang ada dirancang untuk saling menjaga, ya. Jadi kepedulian kita untuk menjalani protokol kesehatan ini adalah wujud dari keinginan kita untuk saling menjaga masing-masing teman samping kita, keluarga, dan seluruh orang yang kita jumpai, ya. Tanpa keinginan untuk menjaga, memang protokol kesehatan ini tidak berarti, ya. Jadi kita harus mengingat disiplin ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain yang kita kasihi, kita wujud cinta kasih kita pada orang lain. Jadi jangan untuk menjalani protokol kesehatan ini, karena segala kebiasaan baru seperti yang dilakukan 3M, 5M, ya, itu semua usaha kita untuk saling menjaga, ya, dan tidak akan bisa terwujud jika salah satu dari kita tidak menjalaninya dengan baik. Ya, kita harapkan, ya, Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita. Sekolah sudah melakukan segala persiapan untuk menjalani dengan fasilitas-fasilitas untuk kegiatan-kegiatan belajar mengajar dalam era kebiasaan baru ini. Kita sudah cukup penuhi,
tetapi tetap segala fasilitas tersebut tidak akan berguna apabila protokol kesehatan tidak baik, ya. Tapi kita harapkan bahwa semua guru, karyawan, dan murid bisa menjalani itu dengan sepenuh hati, dengan semangat untuk bisa saling menjaga. Kiranya momen Paskah ini boleh membawa pengharapan yang baru bagi seluruh insan di PPK Penabuh. Selamat Paskah. Terima kasih Dr. Fajar untuk sapaan Paskahnya. Baik, acara ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Budiman, Bapak Pendeta Budiman yang sudah menyampaikan firman pada perayaan Paskah hari ini. Juga Dr. Fajar yang sudah hadir menemani kita semua. Rekan-rekan guru, karyawan, terima kasih sudah hadir. Siswa-siswi semua yang sudah bersemangat untuk mengikuti perayaan Paskah. Pengumumannya hanya satu, jangan lupa absen. Ya, link dibagikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Baik, ibadah kita sudah selesai. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Paskah memberkati. Selamat Paskah. Terima kasih Pak Budiman. Terima kasih Pak Fajar. sekalian. Bapak Ibu semua.